teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada sebuah peristiwa yang sebenarnya harus saya berikan kepada kamu dimanapun dan kapanpun kamu menonton video ini. Betul, pernah nggak diri kita merasa heran? Kalau dipikir-pikir, kenapa ya mas kok bisa ada orang yang kelakuannya itu bisa sejauh itu sama orang lain? Apa yang kamu tonton di video ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Kemarin kita baru lihat ada sebuah musibah yang menimpa artis Indonesia. Kita doain dulu semoga arwah keduanya diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keberkahan dan kesabaran. Amin. Ada sebuah peristiwa yang terjadi kepada mereka yang namanya musibah. Tapi yang ingin kita bahas di sini bukan musibah yang menimpa mereka, tapi sebuah pertanyaan besar. Kenapa bisa ada netizen-netizen yang kelakuannya kok sejauh itu ya sama mereka? Kenapa bisa ada juga nih mas, orang-orang yang kelakuannya jahat sama kita? Padahal kita tuh tidak sejahat itu loh, tidak seperti yang mereka pikir. Gimana ya mas cara kita untuk menghadapi orang-orang yang jahat sama kita, yang kadang-kadang tuh jahatnya kebablasan? Nah, kalau memang kamu sedang mengalami peristiwa itu atau pernah mengalami hal itu, yuk kita bahas pelan-pelan, ini bakal seru banget. Dan pastinya seizin Tuhan, insya Allah ini bakal mengobati kamu. Sangat menarik, kita bahas. Menurut pendapat kamu sebagai sahabat saya, kenapa orang-orang seperti mereka itu kok bisa berperilaku buruk kepada orang lain, bahkan mungkin ya kepada kita? Coba ingat-ingat. Kapan terakhir kali dalam hidup kita menemukan nih, mohon maaf, orang yang kelakuannya kok nggak banget gitu loh. Kita nggak salah apa-apa atau salahnya dikit, tapi ngomongnya tuh bikin hati kita jadi robek serobek-robeknya karena sedihnya, sakit hatinya bukan main gara-gara lidah dia. Kapan terakhir kali? Dan coba sekarang bayangkan. Bayangkan wajah orang itu, kita akan telusuri secara logis kenapa mereka harus ada. Ini menarik. Mas, kenapa sih kok orang-orang seperti mereka itu bisa ada? Saya padahal nggak ada kesalahan yang terlalu besar loh. Kenapa mas? Kenapa Tuhan itu memberikan izin kepada saya untuk menemukan orang-orang aneh seperti itu? Kenapa Tuhan itu jahat banget mas sama saya? Salah saya apa? Salah kamu cuma satu. Tahu nggak apa? Berburuk sangka kepada Tuhanmu. Apa yang terjadi kepadamu kemarin itu bukan karena salah Tuhan, tapi karena memang diri kita belum tahu kenapa tuh orang bisa begitu. Penyebab utama kenapa orang bisa nyinyirin orang lain, membuli orang lain, menghakimi orang lain, menghakimi kita, itu karena dirinya sendiri di masa lalu pernah loh dihakimi orang lain, bahkan, mohon maaf, yang menghakimi mereka atau dia adalah orang terdekatnya. Gak akan mungkin teman-teman, orang yang cukup cinta kasih baik-baik aja dari kehidupannya di masa lalu, dia ngebully kita, ngerendahin kita, tidak mungkin. Orang yang ngebully kita, ngerendahin kita, mereka sendiri di masa lalu pernah dibully loh, pernah dikhianati loh, pernah diinjak-injak bahkan harga dirinya, pernah ditekan-tekan bahkan hidupnya oleh orang yang paling dekat dengan dia di masa lalu. Biasanya siapa? Orang tuanya sendiri. Nggak semua orang tuh seberuntung kamu. Diri kamu bisa beruntung nemuin pagar kehidupan. Tinggal nonton videonya satu-satu setiap hari. Diri kamu seizin Tuhan bisa lebih baik, betul? Tapi bagaimana dengan orang di luar sana yang mungkin gak sempat buka YouTube bahkan? Apakah mereka bisa sembuh seperti kamu? Tidak. Dan orang-orang yang berperilaku buruk terhadap orang lain, dia itu sebenarnya hanya ingin balas dendam. Dia ingin balas dendam tapi gak tahu balas dendamnya kemana. Untuk balas dendam di dunia nyata, mereka terlalu pengecut, gak berani.
Gimana dong? Saya harus balas dendam nih. Saya harus balas dendam dengan ketidaknikmatan hidup saya di masa lalu. Saya harus balas dendam atas rasa sakit hati saya di masa lalu. Saya mau balas dendam di mana ya? Akhirnya balas dendamnya di sosial media. Kenapa? Karena mukanya nggak harus kelihatan toh. Jelas? Nah, Mas, bagaimana dengan orang yang nyakitin saya bukan di dunia maya? Tapi ketika tatap muka atau ketika kita bertemu, apakah itu juga termasuk, Mas, orang itu mengalami peristiwa buruk di masa lalu? Ya, siapapun orang yang menyakiti kamu, mohon maaf. Orang tersebut fakir cinta kasih. Saya ulangi, siapapun orang atau orang-orang yang menyakiti kita di masa lalu, merendahkan kita di masa lalu, mereka itu sebenarnya adalah orang yang fakir cinta kasih. Kamu tahu apa itu fakir cinta kasih? Fakir cinta kasih itu adalah orang yang dia tuh sangat butuh cinta kasih, tapi nggak dapet dia. Cinta kasih yang saya maksud tuh bukan cinta asmara I love you-an, bukan. Cinta kasih yang saya maksud adalah apa? Pelukan hangat dan sebuah perkataan dari orang tuanya, kamu luar biasa. Bapak ibu bangga kepadamu. Tuh, itu yang mereka tuh gagal dapatkan dalam hidup. Coba kalau nggak percaya, suruh mereka tonton video ini. Lihat mata mereka. Di bagian menit ini, pasti mata mereka akan berkaca-kaca. Kenapa? Karena apa yang saya bilang ini benar. Mereka itu butuh, teman-teman. Bahkan jangan-jangan, mohon maaf, tersangkanya jangan-jangan adalah kamu sebagai sahabat saya. Diri kamu mungkin dulu suka ngebully orang. Suka bercandain dengan cara ngelukain orang lain. Suka jadi netizen yang mohon maaf nyinyirin orang lain. Dan kamu merasa ucapan saya ini benar. Iya, Mas. Itu loh yang sebenarnya saya tuh gak dapetin, Mas. Saya tuh butuh dipeluk sama orang tua saya, tapi saya tuh gak bisa dipeluk sama mereka, Mas. Saya tuh butuh dibanggakan sama orang tua saya sendiri. Saya tuh pengen bapak ibu saya bilang, mereka tuh bangga sama saya atas apa yang saya sudah lakukan dalam hidup. Saya tuh pengen banget, Mas. Tapi saya gak dapet, Mas. Jadinya saya tuh kecewa. Dan benar kata Mas Aryan, akhirnya saya jadi suka bercanda-bercandaan yang nyakitin orang lain terus. Saya jadi suka ngebully orang lain terus. Bahkan saya pernah nyakitin orang lain secara sengaja di masa lalu. Nah, itu yang terjadi pada sahabat kita yang menjadi tersangka. Dia akan menangis mendengar perkataan saya tadi. Sekarang lihat diri kamu. Apakah diri kamu juga mulai berkaca-kaca matanya? Kalau diri kamu saat ini matanya sudah mulai berkaca-kaca juga, itu berarti kemungkinannya dua nih. Yang pertama, mohon maaf, diri kamu adalah korban. Dan kamu sayang banget sama orang yang nyakitin kamu tadi sebenarnya, siapapun dia atau mereka. Dan kamu sebenarnya kasihan sama orang itu, pengen banget bantuin orang itu gitu ya, tapi gak mampu, jadinya kamu nangis. Atau yang kedua, orang yang saya maksud ini adalah kamu sendiri. Diri kamu sadar udah nyakitin banyak orang, diri kamu sadar udah nyinyirin banyak orang, diri kamu tahu ada yang salah dengan hidup kamu, sehingga kamu menangis dan mengatakan, ini benar, Mas, ini saya banget. Nah sekarang, siapapun diri kamu, baik diri kamu adalah korban ataupun tersangka, sekarang ayo, anggap saya ada di samping kamu dan sekarang anggap saya memeluk kamu sebagai sahabat. Sabar. Memang tidak semuanya itu bisa kita dapatkan dalam hidup seperti yang kita mau. Saya paham. Saya paham benar apa yang kamu rasakan. Tapi coba pikirkan. Kalau diri kita punya luka di masa lalu, terus kita melukai orang lain, sadar gak luka kita makin besar? Apakah kita mau melukai orang lain juga supaya impas gitu ya? Saya luka, dia juga harus luka sama seperti saya. Itu yang kamu cari. Yakin? Kamu gak capek
Gak capek mencari pelampiasan ke orang lain terus berulang kali? Mau sampai kapan? Sekarang saya berikan obatnya ya. Obat yang seizin Tuhan insya Allah bisa mengobati kamu, baik diri kamu sebagai korban atau tersangkanya. Obatnya itu gampang teman-teman. Pakai filosofi cermin. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, lakukan dulu sesuatu itu kepada orang lain berulang kali. Dan ditambah doa. Jadi jangan cuma berbuat baik doang, itu bagus. Tapi kalau kita cuma berbuat baik doang, ibarat kata makan, lupa minum. Makan kalau lupa minum rasanya gimana? Seret ya. Enak sih perut kenyang, tapi kok kayak tenggorokan seret mas. Nah itu. Berbuat baik itu harus diawali dan ditutup dengan doa. Benar sekali. Coba kalau sekarang gak percaya praktekin. Praktekin dari hal yang paling sederhana. Apa? Contohnya diri kamu sekarang ya sekedar ngasih duit lebih lah kepada orang. Misalnya tukang parkir, kamu mau ngeluarin motor nih. Mau ngeluarin motor gitu atau ngeluarin mobil dari kantor atau dari kampus gitu ya. Biasa ngasih 2.000, kasihlah 5.000 sekali-sekali. Terus kamu pas udah ngasih gitu, kamu doain dulu semoga bapak ini atau ibu ini diberikan keberkahan di hari ini, diberikan kebahagiaan sebahagia-bahagianya. Amin. Sesederhana itu aja doanya. Coba deh. Ketika kita berbuat baik, selesai berbuat baik, kita tutup pakai doa sederhana, hati kita sejuk loh. Betul gak? Coba praktekin. Coba dipraktekin sekarang. Cari perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan. Dan kamu lakukan perbuatan baik itu sambil kamu tutup dengan doa. Lihat perbedaan yang terjadi dalam hidup kamu. Lakukan hal itu terus selama 1 bulan aja. Kamu lihat deh. Perubahan besar terjadi dalam diri kamu. Luka batin itu tiba-tiba pulih dengan sendirinya. Dan hidup kamu dipenuhi dengan kesejukan yang selama ini kamu rindukan. Itu loh cara saya mengobati orang lain dan mengobati diri saya sendiri ketika saya berada di posisi kamu dahulu. Lakukan ya teman-teman. Diri kamu berharga loh. Jangan biarkan kebencian menguasai hidup kamu. Gak akan selesai hidup kamu. Dengan segala masalah kehidupan, gak akan pulih batin kamu dengan segala kesedihannya. Kalau kamu terus menyakiti orang lain. Kamu butuh cinta kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.